Halo anak-anak sekalian, bertemu lagi dalam video pembelajaran ini. Sebelum mulai belajar, silahkan perhatikan permainan ini yang tentunya kamu sudah pernah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Melihat video ini, tentu kalian berpikir bahwa kalian pernah melakukannya dan tanpa sadar kalian telah melakukan salah satu gejala fisika yang akan kita pelajari berikut ini. Contoh tadi merupakan salah satu penerapan dari gerak harmonik sederhana. Apa itu gerak harmonik sederhana? Mari kita ikuti pembelajaran selanjutnya. Kalau anak tadi kita sederhanakan dalam bentuk gambar permainannya, maka tali adalah yang ini hitam, sedangkan anak sebagai bulatan hijau. Dan ketika anak itu masih diam, maka dikatakan bahwa anak tersebut masih dalam keadaan setimbang. Dan ketika anak tersebut mengambil ancang-ancang untuk mulai berayun, maka anak itu digambarkan seperti ini. Dan gerakannya harus melewati titik acuan atau titik kesetimbangan yang ini. Titik acuannya adalah yang ini. Dan dalam melakukan gerak harmonik sederhana, harus melewati titik ini. Apabila tidak melewati titik kesetimbangan atau titik acuan, maka gerak itu bukan gerak harmonik sederhana. Oleh karena itu, maka gerak harmonik sederhana merupakan sebuah getaran yang bergerak bolak-balik melewati titik acuannya atau titik kesetimbangannya. Nah, tadi di depan ada yang mengatakan bahwa gerakan teratur melalui titik kesetimbangan. Gerakan teratur dalam gerak harmonik sederhana yang dimaksud seperti gambar ini. Ketika anak bergerak dari A, harus melewati B, lalu ke titik C. Kemudian tidak berhenti di titik C, tetapi dia akan kembali melalui titik B dan berakhir di titik A. Apabila melewati lintasan ini, melewati titik A, B, C, kembali ke B, kemudian sampai ke titik A, maka benda ini dikatakan melakukan satu kali getaran penuh. Apabila benda bergerak dari A ke B, kemudian ke C saja, maka itu baru 1/2 getaran. Oleh karena itu, getaran dapat dikatakan sebagai gerak harmonik sederhana. Ada beberapa besaran yang akan kita pelajari dalam gerak harmonik sederhana, yaitu yang pertama, simpangan, kecepatan, percepatan, gaya pemulih, dan periode serta frekuensi. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, kita melihat simpangan.
Simpangan adalah jarak massa dari titik kesetimbangan pada setiap saat. Simpangan yang paling besar atau maksimum di dalam gerak harmonik sederhana disebut amplitudo. Contoh gerak harmonik sederhana bisa kita lihat pada ayunan bandul seperti permainan ayunan yang tadi. Ini mula-mula anak tergantung di titik V, ini titik kesetimbangan, kemudian dia ambil ancang-ancang untuk mulai berayun, maka dia ke titik A misalnya. Kemudian dia mulai berayun melalui titik V ke C, kembali ke V, kemudian ke A. Maka ini merupakan satu kali getaran penuh. Ini yang disebut simpangan. Dan simpangan ini ditentukan oleh besarnya sudut ini. Apabila simpangannya hanya sampai ke sini, misalnya, maka dia berayun tidak terlalu lama. Pasti dia hanya sampai ke sini saja. Terus dia pasti kembali. Semakin besar kita beri simpangan atau sudut theta, maka ayunannya pasti berayun semakin jauh dari titik kesetimbangan. Itu simpangan pada ayunan bandul. Yang berikut, simpangan pada pegas. Perhatikan gambar ini. Salah satu contoh penerapan gerak harmonik sederhana dalam kehidupan dapat kita lihat pada pegas atau yang sering kita kenal dengan fer. Lebih khusus lagi kita temukan pada ayunan anak-anak atau bayi, di mana ini titik kesetimbangan belum diayunkan, belum digetarkan. Supaya dia bergetar, maka kita kasih simpangan sejauh ini. Kita tarik ke bawah, lalu kita lepas. Setelah kita lepas, gerakannya pasti seperti ini, ke atas. Dan seterusnya, anak itu akan berayun secara terus-menerus. Ini contoh penerapan gerak harmonik sederhana dalam kehidupan. Dengan demikian, maka mari kita lihat persamaan simpangan. Y sama dengan A sinus omega T, di mana Y merupakan simpangan, ayunan diberi simpangan sejauh berapa meter, ini ditentukan oleh Y. Yang kedua, amplitudo, simpangan paling besar. Amplitudo, satuannya meter. Yang berikut, kecepatan sudut atau omega. Ini bacanya omega. Omega. Kemudian T menunjukkan waktu. Hal yang berikut adalah kecepatan. Kecepatan merupakan diferensial atau turunan pertama dari simpangan. Setelah kita diferensialkan, kita peroleh persamaan kecepatan seperti ini. Di mana V menunjukkan kecepatan, A amplitudo, kecepatan sudut omega, dan waktu ditunjukkan oleh T. Tentu timbul pertanyaan, mengapa harus menggunakan sinus, bukan kosinus? Karena apabila gerak harmonik sederhana,
kita transfer ke grafik, maka grafiknya menyerupai grafik sinus seperti ini. Untuk grafik sinus, silahkan menghubungi guru matematika. Ini grafik untuk sinus. 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 Sedangkan grafik kosinus seperti ini. Berbeda. Kalau grafik sinus, grafiknya yang ini berangkat dari 0, sedangkan grafik kosinus berangkat dari 1. Karena cos 0 sama dengan 1, sedangkan sinus 0 sama dengan 0. Besaran yang berikut adalah percepatan. Percepatan diturunkan dari persamaan kecepatan. Sehingga diperoleh A sama dengan minus omega kuadrat A sinus omega T. Karena A sinus omega T merupakan simpangan, maka ini dapat diganti dengan Y. Sehingga persamaannya menjadi A sama dengan minus omega kuadrat dikali Y. Di mana A menunjukkan percepatan, A kecil menunjukkan percepatan, A kapital menunjukkan amplitudo, dan seterusnya omega menunjukkan kecepatan sudut, dan T menunjukkan waktu. Gaya pemulih. Pemulih dalam kehidupan kita setiap hari berasal dari kata dasar pulih. Pulih yang sama artinya dengan sembuh. Pulih. Nah, gaya pemulih selalu arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya pemulih yang menyebabkan sebuah benda bergetar. Mari kita lihat gaya pemulih pada ayunan bandul. Apabila benda ini kita simpangkan seperti ini, sebesar sudut theta, kita simpangkan ke kanan, maka gaya pemulih bekerja ke arah kiri. Ini gaya pemulih. Sehingga benda ini kalau diayunkan, maka gerakannya pasti mengikuti gaya pemulih. Sehingga dikatakan bahwa gaya pemulih yang menyebabkan benda bergetar. Untuk ayunan bandul, gaya pemulih sebesar mg sinus theta. Secara matematik, gaya pemulih dituliskan mg massa, M menunjukkan massa, G percepatan gravitasi, dan kali sinus theta. Tanda minus di sini menunjukkan bahwa gaya pemulih bekerja berlawanan dengan arah simpangan. Kalau kita simpangkan ke kanan seperti ini, gaya pemulih bekerja ke kiri. Dan apabila kita beri simpangan ke kanan seperti ini, maka gaya pemulih bekerja ke kanan. Nah, ini gaya pemulih. Selalu berlawanan arah dengan arah simpangan. Sehingga dituliskan dalam tanda negatif. Yang berikut, gaya pemulih pada pegas. Misalkan ayunan anak-anak atau ayunan bayi berada dalam keadaan setimbang supaya dia bergetar atau berayun naik turun, maka kita kasih simpangan ke arah bawah
karena ke bawah maka nilainya negatif. Lalu kita lepaskan. Sebelum kita lepaskan, gaya pemulih bekerja ke atas. Ini antara F dan Y berlawanan arah. Antara F dan Y berlawanan arah. Dan setelah ayunan itu sampai ke sini, maka gaya pemulih bekerja kembali ke bawah. Itu yang disebut gaya pemulih. Sehingga secara matematik, gaya pemulih dapat dituliskan untuk Pegas minus K kali Y. Di mana Y ini menunjukkan simpangan ini, sedangkan K menunjukkan tetapan Pegas atau konstanta dari Pegas ini. Yang berikut, periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali getaran. Sehingga dapat dituliskan secara matematik, periode simbolnya T kapital sama dengan waktu yang diperlukan T kecil untuk melakukan satu kali getaran. Satu kali getaran kita simbolkan N. Sedangkan frekuensi, banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda selama satu satuan waktu atau selama 1 detik. Sehingga frekuensi secara matematik dituliskan F. Tidak boleh F kapital ya. Harus F kecil untuk frekuensi. F sama dengan banyaknya getaran yang dilakukan di dalam satu satuan waktu atau N per T. Perhatikan kedua persamaan ini terbalik. Untuk periode, waktu dibagi banyaknya getaran, sedangkan frekuensi banyaknya getaran dibagi waktu. Oleh karena itu, maka antara periode dan frekuensi mempunyai hubungan timbal balik. Sehingga dapat dituliskan T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Berhubungan timbal balik. Yang berikut, periode dan frekuensi pada ayunan bandul. Periode ayunan bandul dapat dituliskan T sama dengan 2pi L per G, di mana L menunjukkan panjang tali. L ini panjang tali. Yang dimaksud panjang tali adalah panjang dari sini ke sini, itu L. Sedangkan G menunjukkan percepatan gravitasi bumi. Sedangkan frekuensi 1 per 2pi kali akar G per L. Yang berikut, periode dan frekuensi pada Pegas. Periode dan frekuensi pada Pegas dituliskan 2pi kali akar M per K, di mana M menunjukkan massa benda dan K menunjukkan konstanta Pegas. Sedangkan frekuensi sama dengan 1 per 2pi akar K per M. Terbalik dari periode. Demikian video singkat ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih.